Episode 3 Tuan Muda Penakluk Surga, selamat datang di Sobat Bang Ox. Kita langsung lanjut ceritanya. Subscribe, nyalakan loncengnya, dan mari kita mulai. Anda juga bisa pergi ke Pegunungan Roh Peri untuk berburu binatang eksotis dan mendapatkan inti mereka. Kemudian Anda bisa menjual inti tersebut untuk membeli makanan atau barang berguna lainnya. Guchen sekarang sangat membutuhkan makanan. Pada saat biji-bijian tumbuh, dia pasti akan mati kelaparan. Meskipun berburu hewan liar dapat menyelesaikan masalah ini, hal itu tidak cocok untuknya. Makanan yang diperoleh dari berburu hewan liar terlalu sedikit. Untuk menghadapi Linsong dalam waktu sesingkat mungkin, kita harus memfokuskan energi kita pada kultivasi, bukan pada penyelesaian masalah makanan dan pakaian. Namun, berburu binatang eksotis dan mendapatkan inti binatang di Pegunungan Roh Abadi adalah cerita yang berbeda. Inti monster memiliki sifat yang meningkatkan daya serang senjata, pertahanan zirah, dan kekuatan formasi, sehingga harganya sangat mahal. Setelah Lin Feng menjual inti binatang yang diperolehnya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah ini. Tentu saja, berburu binatang eksotis di Pegunungan Roh Abadi bukanlah tugas yang mudah. Pegunungan Roh Abadi sangat luas dan tak terbatas, serta sangat berbahaya. Selain banyaknya makhluk aneh, dikabarkan bahwa raksasa purba berkeliaran di kedalaman pegunungan ini. Banyak sekte telah mendirikan diri di sekitarnya, dan setelah bertahun-tahun melakukan eksplorasi, mereka telah membuka pintu masuk mereka sendiri ke gunung tersebut. Oleh karena itu, setelah memasuki Pegunungan Roh Abadi, selain diserang oleh binatang buas yang aneh, seseorang juga mungkin diserang oleh murid-murid dari sekte lain. Orang-orang dengan tingkat kultivasi rendah biasanya tidak pergi ke Pegunungan Roh Abadi. Meskipun masuk ke dalam itu berbahaya, tidak masuk ke dalam juga tidak jauh lebih baik. Guchen tidak percaya bahwa Gusong akan bersikap baik dan tidak menimbulkan masalah baginya. Selama kita tidak memasuki terlalu dalam Pegunungan Roh Abadi, kita tidak akan menghadapi bahaya besar. Setelah mengambil keputusan, Guchen segera menuju ke pintu masuk gunung. Pintu masuk menuju gunung itu sangat dekat dengan tempat Guchen berlatih, dan tidak butuh waktu lama untuk sampai ke pintu masuk. Lebih dari 30 orang berkumpul di pintu masuk. Apa yang mereka lakukan? Guchen sedikit penasaran, jadi dia berjalan mendekat. Ia segera mengetahui dari salah seorang dari mereka bahwa mereka adalah tim yang bersiap untuk mengawal seorang murid pengobatan spiritual tingkat puncak ke pegunungan untuk mengumpulkan ramuan spiritual. Menjadi penyembuh spiritual adalah profesi yang sangat bergengsi di benua ini. Tetapi sayangnya, menjadi seorang penyembuh spiritual bukanlah hal yang mudah. Mengesampingkan hal-hal lain, obat-obatan spiritual yang dibutuhkan untuk maju dari puncak seorang murid pengobatan spiritual menjadi seorang dokter spiritual bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh oleh orang biasa. Biasanya, begitu seorang murid pengobatan spiritual mencapai puncak kemampuannya, mereka akan memilih untuk bergabung dengan persekutuan pengobatan spiritual. Dengan cara ini, mereka akan menerima cukup obat spiritual dari persekutuan tersebut untuk naik ke peringkat praktisi pengobatan spiritual. Namun, begitu Anda bergabung dengan persekutuan penyembuh roh, Anda akan terikat oleh aturan-aturannya. Orang yang merekrut anggota tim untuk mengawalnya ke pegunungan untuk mengumpulkan ramuan spiritual jelas tidak ingin terikat oleh persekutuan penyembuh spiritual. Itulah sebabnya dia memilih untuk tidak bergabung dengan persekutuan tersebut dan malah pergi untuk mengumpulkan ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk naik ke tingkat penyembuh spiritual. Mengikuti arahan pria itu, Guchen melihat puncak kerumunan para murid pengobatan spiritual yang telah merekrut orang-orang ini untuk mengawalinya ke pegunungan guna mengumpulkan ramuan. Dan gadis berpakaian putih yang berdiri di tengah kerumunan Sujingdan. Kulitnya sehalus giok, dan matanya yang memikat, seperti mutiara di langit malam, sangat memesona. Rambut hitamnya yang panjang dan berkilau terurai di atas bahunya yang harum, membuatnya tampak seperti peri yang turun dari surga. Dia terus melambaikan tangan dan menyapa mereka yang bergabung dalam kelompok itu. Di sebelah kirinya ada seorang pria berbaju kuning dengan wajah menyeramkan dan goresan di lehernya. Dia adalah orang terkuat dalam kelompok itu, telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Rodaki. Pria itu terus mengancam orang-orang yang lewat dengan pedangnya, mencoba membujuk mereka untuk bergabung dengan kelompoknya. Pegunungan itu berbahaya. Jika kalian tidak ingin mati, bergabunglah dengan kelompokku. Meskipun tidak menyukai sikapnya, banyak orang juga takut menghadapi bahaya di pegunungan dan memilih untuk bergabung dengan timnya. Berdiri di samping Huang He adalah dua pria berjubah biru yang tampak mencurigakan. Yang satu bernama Yao Qiang dan yang lainnya Susing. Kultivasi mereka hanya kalah dari Huang He, berada di tingkat ke-8 alam Rodaki. Orang yang memperkenalkan tim kepada Guchen menyadari bahwa Guchen juga akan menuju ke pegunungan dan mau tak mau mengingatkannya. Adikku, Pegunungan Roh Abadi penuh dengan bahaya. Menjelajah pegunungan sendirian sangat berisiko. Mengapa kau tidak bergabung dengan tim kami? Lagi pula, begitu kau berada di pegunungan, tidak ada yang akan menghentikanmu untuk pergi jika kau mau. Melihat bahwa apa yang dikatakan Guchen masuk akal, ia menghampiri Sujingdan dan menyatakan kesediaannya untuk bergabung dengan tim. Sujingdan tersenyum padanya, sama seperti semua orang lain yang bergabung dengan tim, menandakan persetujuannya untuk membiarkannya bergabung. Huang He melirik Guchen.
Sedikit rasa tidak senang terlihat di matanya, dan berkata, dengan kultivasi yang begitu rendah, kau berani pergi ke pegunungan? Jangan menjadi penghalang di kemudian hari. Gu Chen sedikit mengerutkan kening dan berpikir. Pemimpin ini bukanlah orang yang mudah diajak bergaul. Dia akan pergi ke pegunungan untuk mengamati dan mengenal daerah tersebut. Jika tidak ada masalah besar, dia akan meninggalkan kelompok. Tujuan perjalanan ke pegunungan ini adalah untuk mendapatkan lebih banyak makanan, dan dia harus berusaha untuk tidak menimbulkan masalah lain. Berangkat. Ketika jumlah rekrutan hampir lengkap, Huang He memberi perintah, dan seluruh tim berangkat menuju pegunungan roh abadi. Sebelum mereka berjalan jauh, Huang He, yang berjalan di sebelah Su Jingdan, tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, "Berhenti! Aku perlu mengatur ulang tim." Gu Chen menatap Huang He, sang pemimpin, dan tidak menunjukkan rasa hormat kepada yang lain. Dia berjalan dengan angkuh dari tengah kelompok ke depan, mengarahkan posisi yang lain kau, dan kau. Berdiri di sini. Kamu, berdiri di sana. Tidak seorang pun punya kesempatan untuk membantahnya. Dia bertindak seolah-olah dialah yang memiliki keputusan akhir. Gu Chen mengerutkan kening, diam-diam merasa tidak senang. Huang He telah menempatkan anggota terlemah di barisan depan, jelas-jelas menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Suasana di dalam kelompok itu mengerikan. Dia memutuskan yang terbaik adalah meninggalkan kelompok dan berpetualang sendirian malam itu. Saat Huang He melihat Gu Chen mengerutkan kening, seringai sinis muncul di wajahnya. Beraninya seorang murid yang baru diinisiasi memiliki sikap seperti itu? Baiklah, kau juga maju ke depan, kata Huang He sambil menunjuk Gu Chen. Gu Chen tahu bahwa ini bukan saatnya untuk melawan-lawannya, yang bagaimanapun juga berada di alam ke-9. Jika dia bergerak, dia mungkin akan mengalami kekalahan. Meskipun lebih berbahaya berada di garis depan, hal itu memungkinkan Anda untuk membunuh monster-monster tersebut terlebih dahulu dan mendapatkan lebih banyak inti monster. Gu Chen tidak membantah, mengangguk, lalu berjalan ke depan. Saudaraku, tingkat kultivasimu sangat rendah. Sebaiknya kau sedikit menjauh. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah jujur menepuk bahu Gu Chen. Ya, adikku, pegunungan roh abadi penuh dengan bahaya. Kau tidak pernah tahu kapan kau mungkin menghadapi bahaya besar. Sebaiknya kau sedikit menjauh. Dengan begitu, kau akan punya kesempatan untuk melarikan diri jika kau menghadapi bahaya serius. Anak muda, mundurlah sedikit, tidak ada yang akan menyalahkanmu. Orang-orang di sekitar Gu Chen menasihatinya untuk mundur, dan Gu Chen merasakan kehangatan di hatinya, yang mengurangi keinginannya untuk meninggalkan tim. Pria yang tampak jujur itu menepuk bahu Gu Chen dan tertawa. Begitu kau masuk tim, kita semua bersaudara. Karena kultivasimu sangat rendah, kami tentu akan menjagamu. Hehe, Wudong. Gu Chen mengangguk dan mengatupkan tangannya untuk memberi salam. Wudong menunjuk ke hutan lebat di depan dan berkata, mungkin akan ada binatang buas aneh yang muncul di depan nanti. Jika kau bisa bersembunyi, lakukanlah. Jangan maju untuk melawan mereka, kultivasimu terlalu lemah. Gu Chen merasakan kehangatan dalam kepribadian Wudong yang ceria dan tak kuasa menahan perasaan kedekatan dengannya. Sebelum Wudong selesai berbicara, 6 atau 7 binatang buas tingkat pertama tiba-tiba menyerbu keluar dari hutan lebat di depan. Mereka berukuran sangat besar, dengan taring panjang, kepala harimau, ekor ular, dan kaki gajah. Mereka sangat jelek. Dengan hentakan kakinya, seluruh pegunungan itu tampak akan runtuh, dan deru yang terus-menerus bergema. Saudara-saudara, ayo kita pergi. Para anggota tim di barisan depan menghunus senjata mereka dan menyerbu ke depan. Anggota tim yang berada sedikit di belakang mengikuti jejak mereka. Gu Chen ingin segera maju, tetapi dihentikan oleh Wudong dan beberapa saudara di sampingnya. Makhluk aneh ini tidak mudah dihadapi. Kau masih pemula, jadi sebaiknya kau tetap di sini dengan patuh. Kami akan memberimu sebagian inti sihir nanti. Saat ini, sebaiknya kau pelajari lebih lanjut tentang teknik bertarung kami. Kelompok itu, yang menghunus senjata mereka dan menyerbu maju, berbenturan sengit dengan makhluk-makhluk aneh tersebut. Teriakan dan raungan bercampur menjadi satu, membuat pemandangan itu seketika menjadi sangat brutal. Butuh waktu lama sebelum mereka akhirnya berhasil mengalahkan makhluk-makhluk itu. Para anggota tim sangat gembira setelah mengekstrak inti monster dari makhluk asing tersebut. Suara Huang He yang tidak sabar tiba-tiba terdengar dari tengah kelompok sekumpulan sampah tak berguna. Kalian butuh waktu selama ini untuk menghadapi monster tingkat pertama. Aku benar-benar tidak tahu untuk apa kalian di sini. Gu Chen kembali mengerutkan kening. Para anggota ini memang telah bekerja keras dalam menghadapi makhluk-makhluk aneh ini, tetapi keterlambatan dalam menyelesaikan tugas hingga saat ini hanya disebabkan oleh tingkat kultivasi mereka yang belum cukup tinggi. Kata-kata Huang He seketika meredupkan kegembiraan di wajah semua orang, yang baru saja dipenuhi dengan sukacita kemenangan. Rasa kesal muncul di hati mereka, tetapi ketika mereka memikirkan kultivasi 9 ronde lawan, mereka hanya bisa memaksakan diri untuk menahannya. Wudong tidak tahan dengan penghinaan ini dan melangkah keluar dari kerumunan untuk membalas.
Kami mempertaruhkan nyawa kami untuk membunuh binatang buas ini. Kalian hanya berdiri di sana menonton. Hak apa yang kalian miliki untuk mengkritik kami? Atas dasar apa? Wajah Huang He berubah dingin, dan dia mengangkat alisnya sambil berkata, hanya karena ini. Begitu selesai berbicara, bahu Huang He berkedut, dan tinjunya melesat keluar dari lengan bajunya, langsung menuju Wudong. Udara dipenuhi suara siulan tajam yang menusuk telinga. Wudong, tanpa menunjukkan kelemahan, mundur selangkah dan menyerang Huang He, melayangkan pukulan sambil berteriak, kau sama seperti kami, direkrut untuk melindungi Nona Su Jingdan. Apa hakmu untuk memerintah kami? Kedua kepalan tangan berbenturan dengan bunyi gedebuk yang teredam, dan Wudong terlempar mundur beberapa langkah. Ketika ia mendapatkan kembali keseimbangannya, ia memuntahkan seteguk darah. Wudong, adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Melihat Wudong muntah darah, Gu Chen bergegas ke sisinya dan membantunya berdiri, sambil menatap Huang He dengan marah. Dia belum lama mengenal Wudong, tetapi Wudong telah meninggalkan kesan yang baik padanya. Dia adalah orang yang cukup baik. Wudong meraih lengan Gu Chen untuk mencegahnya menantang Huang He secara impulsif, dan berbisik, hei, lupakan saja. Aku bahkan tidak bisa mengalahkannya. Bukankah kau akan mencari kematian jika naik ke sana? Mengingat kita di sini untuk melindungi Nona Su Jingdan saat dia memasuki gunung. Bersabarlah. Gu Chen menghela napas dan mengangguk. Banyak orang dalam kelompok itu tahu bahwa Huang He hanya berada di tingkat ke-9 alam roda Qi, dan peluang mereka untuk menang melawannya sangat kecil. Lebih penting lagi, mereka tidak boleh menggagalkan tujuan Su Jingdan. Jika semua upaya gagal, mereka akan mencoba membujuk Wudong untuk ikut bersama mereka malam itu. Setelah mempertimbangkan untung dan rugi, Gu Chen menahan amarahnya. Huang He menunjuk Wudong dengan marah dan berkata, sekarang kau tahu kenapa aku yang bertanggung jawab atasmu? Aku pemimpin tim ini. Jika kau ingin tetap di tim ini, kau harus melakukan apapun yang kukatakan. Jika kau tidak mau, enyahlah dari sini. Huang He, bagaimana bisa kau berbicara seperti itu kepada sesama muridmu? Mereka datang untuk membantuku. Su Jingdan meregangkan pinggangnya dan mendekati Huang He, mengerutkan kening dan menyatakan ketidakpuasannya jika kau akan bersikap seperti ini. Sebaiknya kau pergi saja. Bayangan gelap menyelimuti wajah angkuh Huang He. Jika lawannya bukan Su Jingdan, yang akan segera naik ke tingkat penyembuh spiritual, dia pasti sudah menampar wanita bodoh ini untuk memberinya pelajaran sejak lama. Tapi, sebagai seorang seniman bela diri, siapa yang berani mengatakan mereka tidak akan terluka? Ia segera menyingkirkan kesombongannya dan, dengan seringai tanpa malu, mengeluh, Nona Su Jingdan, saya juga tidak ingin memperlakukannya seperti ini. Tapi seperti yang Anda lihat barusan, butuh waktu lama bagi orang-orang ini untuk membunuh hanya beberapa monster tingkat pertama. Jelas, mereka tidak mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Jika ini menarik perhatian monster tingkat kedua atau ketiga, itu akan menjadi masalah. Kita memang bisa terluka. Tetapi jika itu menunda pengumpulan ramuanmu dan menghambat promosimu, maka itu tidak sepadan. Aku melakukan ini karena aku memikirkanmu. Huang He tampak sengsara, seolah-olah dia terpaksa mengambil tindakan putus asa ini. Su Jingdan menghela napas dan menggelengkan kepalanya, tidak ingin berbicara dengan Huang He. Dia berjalan menghampiri Wudong dan bertanya dengan nada meminta maaf. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Wudong menyentuh dadanya dan menggelengkan kepalanya. Senyum sederhana dan tulus terpancar di wajahnya. Su Jingdan mengeluarkan sebotol kecil pil dan memberikannya kepadanya, sambil berkata, karena lukamu tidak serius, minumlah pil ini dan kamu akan cepat sembuh. Terima kasih. Wudong menerima pil itu dengan penuh syukur. Ini adalah obat yang diberikan kepadanya oleh seseorang yang akan menjadi penyembuh spiritual. Bahkan jika dia tidak sakit, meminumnya akan memperkuat tubuhnya, bukan? Su Jingdan berbalik dan mengingatkan Huang He saat dia lewat. Jangan perlakukan sesama muridmu seperti itu lagi. Huang He mengerutkan bibir dan tidak mengatakan apapun, lalu seluruh tim berangkat lagi. Selama perjalanan selanjutnya, kelompok tersebut menghadapi beberapa gelombang serangan lagi dari makhluk-makhluk aneh, tetapi semuanya dapat dengan mudah diatasi oleh kelompok tersebut. Para anggota tim jauh lebih rileks daripada saat pertama kali memasuki pegunungan karena mereka belum bertemu dengan monster tingkat kedua atau ketiga. Malam berikutnya, ketika rombongan mencapai sebuah lembah, Su Jingdan tiba-tiba memerintahkan mereka untuk berhenti. Mengatakan bahwa jika mereka melanjutkan perjalanan, mereka mungkin akan bertemu dengan binatang buas tingkat kedua atau ketiga, dan mereka harus berangkat lagi keesokan paginya. Para anggota tim sangat gembira, dan mereka menyalakan api untuk memasak, memenuhi seluruh lembah dengan nyanyian dan tawa mereka. Setelah selesai makan, para anggota tim mencari tempat untuk berbaring. Gu Chen duduk di dekat api unggun, dan Wudong duduk di sebelahnya, menepuk-nepuk bungkusan berisi inti binatang buas, dan berkata, aku telah mengumpulkan cukup banyak inti binatang buas selama 2 hari terakhir. Meskipun kau juga berada di garis depan, aku tahu kau belum mendapatkan banyak. Ayo, izinkan aku berbagi sebagian denganmu. Melihat pria yang antusias itu, Gu Chen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk itu.
Aku tidak bisa menerimanya. Saudara baik, apa yang kau katakan? Wudong bersikeras, masih ingin memberikan inti binatang itu kepada Gu Chen. Pada saat itu, Yao Qiang dan Su Xing, yang memiliki kultivasi tingkat ke-8 dari alam rodaki, tiba-tiba berdiri dan berkata kepada semua orang, jangan tidur dulu. Serahkan inti binatang yang telah kalian peroleh dalam 2 hari terakhir, dan kami akan mendistribusikannya kembali. Kami akan mengambil 80%, dan sisanya akan dibagikan di antara kalian. Mengapa saya harus? Mereka yang hendak tertidur langsung terbangun setelah mendengar itu, mata mereka berbinar-binar penuh ketidakpuasan. Yao Qiang mengangkat tinju kanannya dan sedikit menggoyangkannya, dengan ekspresi iri, jijik, dan mengejek di wajahnya. Dia berkata, hanya karena kami lebih kuat darimu. Jika kami tidak mengintimidasimu, apakah kau berani datang ke pegunungan ini? Jika kami tidak ikut campur, menurutmu membunuh begitu banyak monster tingkat 1 akan berlangsung damai? Serahkan inti monster itu sekarang juga. Atau, Gu Chen tak kuasa menahan senyum sinisnya, berniat bertanya kepada pihak lain apakah mereka memiliki hubungan keluarga dengan Gu Xuan. Bagaimana mungkin mereka membuat perampokan terdengar begitu elegan dan dapat dibenarkan? Wudong, dengan amarahnya yang meluap-luap, sekali lagi mendahului Gu Chen, melompat dari tanah dan meraung, kau pikir kau lebih kuat dari kami? Kau menginginkan inti binatang buas itu? Kau bisa melakukannya sendiri. Kami sudah bersusah payah mendapatkan inti binatang buas itu, dan kau pikir kami akan menyerahkannya begitu saja karena kau bilang begitu? Kau anggap kami orang macam apa? Kau lagi. Otot wajah Yao Qiang berkedut. Tak seorang pun berani membantahnya, tapi kau berani menentangnya. Hukuman mati di pengadilan. Ambruknya gunung pohon palem. Dengan sekali gerakan pergelangan tangannya, Yao Qiang melepaskan aura dahsyat dari tingkat ke-8 alam rodaki dan menuju ke arah Wudong. Wudong mengulurkan tangannya ke belakang untuk menghadapinya. Jika kau ingin aku memberikan inti binatang itu padamu, kau harus membunuhku. Tatapan mata mereka bertemu, dan di dalam diri masing-masing, amarah membara dengan keinginan untuk membunuh yang lain. Ledakan. Saat semua orang menyaksikan, Wudong didorong mundur oleh Yao Qiang. Ketika Gu Chen membantunya berdiri, seteguk darah menyembur dari mulutnya. Meskipun Yao Qiang tidak sekuat Huang He Qiang, pukulan telapak tangannya cukup untuk melukai Wudong dengan serius. Membayar atau tidak membayar? Yao Qiang menatap Wudong dengan dingin. Gu Chen melangkah maju, dengan dingin menghalangi Wudong di belakangnya. Anak baru. Apa kau mau jadi orang pertama yang mengambil risiko? Bibir Yao Qiang melengkung membentuk senyum dingin. Selain Huang He, orang-orang terkuat di sini adalah saya dan Su Xing. Yang lain, meskipun kesal karena dimintai inti binatang buas, tetap diam. Kalian berdua pikir kalian siapa? Terutama anak muda yang baru saja melangkah maju ini, tingkat kultivasinya hampir yang terendah, kalau bukan yang terendah. Beraninya dia melangkah maju dan menjadi orang pertama yang bertindak? Bukankah ini sama dengan mencari kematian? Pupil mata Yao Qiang menyempit saat memikirkan hal ini, dan tinjunya, yang dipenuhi niat membunuh, kembali mengepal. Wajah Wudong pucat pasi. Ia memegang dadanya yang berdenyut-denyut kesakitan akibat syok, dan meraih lengan Gu Chen dengan tangan lainnya. Ia menggelengkan kepala ke arah Gu Chen dan memberi isyarat dengan matanya agar Gu Chen tidak melakukan itu. Kemudian ia melangkah memutar untuk berdiri di depan Gu Chen. Masalah ini disebabkan olehnya, dan dia tidak akan mentolerir Yao Qiang yang menyakiti Gu Chen. Kau mencari kematian. Yao Qiang menyeringai, melontarkan 2 kata dingin melalui gigi yang terkatup rapat. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tajam dari belakang. Lalu, Su Jingdan, mengenakan gaun putih yang menjuntai, bergegas mendekat. Ia pertama-tama menatap Yao Qiang, lalu mengalihkan pandangannya ke Wudong dan Gu Chen. Melihat wajah Wudong yang pucat, ia bertanya dengan sedikit terkejut. Sebenarnya apa yang terjadi? Wudong berdeham, menunjuk Yao Qiang, dan berkata dingin, orang ini mencoba mencuri inti binatang buas yang telah kita peroleh dengan susah payah. Kau ingin mencuri inti binatang buas yang mereka miliki? Wajah Su Jingdan menjadi gelap. Dia pergi ke pegunungan untuk mencari obat dan ingin menemukan beberapa orang dengan kultivasi mendalam untuk melindunginya, tetapi dia tidak menyangka bahwa faksi Huang He akan menindas orang lain di setiap kesempatan. Siapapun yang membunuh binatang buas itu akan mendapatkan intinya. Ini adalah hadiah bagi anggota tim yang melindungi mereka saat mereka menjelajah ke pegunungan. Ini adalah kesepakatan yang dia buat dengan anggota timnya sebelum pergi ke pegunungan, tetapi tanpa diduga, Yao Qiang melanggar kesepakatan tersebut. Benar sekali. Yao Qiang tidak menghormati Su Jingdan seperti Huang He. Di matanya, meskipun Su Jingdan sudah berada di puncak sebagai murid pengobatan spiritual, dia mungkin akan dipromosikan menjadi dokter spiritual setelah mengumpulkan ramuan spiritual di pegunungan kali ini. Namun itu hanyalah sebuah kemungkinan. Masih ada kemungkinan bahwa dia mungkin gagal untuk maju. Jika dia tidak bisa maju menjadi penyembuh spiritual, dia tidak akan lebih dari seorang wanita lemah di matanya. Meskipun dia mungkin tidak dianggap sebagai anak ajaib di mata orang lain,
Tidak ada yang berani memerintahnya sejak dia bergabung dengan sekte tersebut. Bagaimana mungkin seorang wanita yang lemah dapat memerintahnya? Huang He hanya menyaksikan adegan ini dari jauh. Hanya dengan Yao Qiang yang melawan Su Jingdan, ia bisa menunjukkan rasa hormatnya kepada wanita ini. Senang rasanya melihat Yao Qiang menghadapinya dan memberitahunya bahwa ia tidak bisa begitu saja ikut campur dan mengatur segalanya. Melihat Huang He hanya berdiri di kejauhan tanpa mengeluarkan suara, Yao Qiang merasa semakin percaya diri dan dengan sombong berkata, kedua berandal kecil ini lemah. Jika bukan karena kita melindungi mereka, apakah mereka akan bertahan sampai sekarang? Mereka bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikan. Mereka mendapatkan inti binatang buas, dan mereka memberi kita sebagian kecilnya. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta? Apakah hanya sebagian kecil yang akan kuberikan padamu? Kerumunan yang tadinya diam, tiba-tiba memecah keheningan dan melangkah maju dengan ekspresi marah. Gu Chen dan rekannya, yang beberapa saat sebelumnya kalah jumlah dan kekuatan, seketika berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Huang He meletakkan labu anggurnya dan berjalan mendekat. Dia mencengkeram lengan Yao Qiang dengan kuat dan berkata dengan suara berat, apa yang kau lakukan sudah keterlaluan. Yao Qiang tampak bingung. Itu adalah ide Huang He agar dia datang dan mengumpulkan inti binatang buas. Jadi mengapa sekarang dia membela kedua orang itu? Yang lain juga tampak bingung. Mungkinkah Yao Qiang datang untuk mengambil inti binatang itu bukan ide Huang He? Huang He mengedipkan mata pada Yao Qiang, memberi isyarat agar dia mundur, dan berbisik, jangan biarkan tindakanmu merusak rencana kita. Aku akan mencari kesempatan bagimu untuk membunuh kedua orang itu. Yao Qiang menatap tajam Gu Chen dan Wu Dong. Meskipun ia ingin membunuh mereka saat itu juga, ia tidak bisa menentang keinginan Huang He. Ia hanya bisa mengangkat bahu dan mengancam mereka. Tunggu saja. Kami akan menunggu dengan sabar. Gu Chen menanggapi ancaman Yao Qiang dan duduk kembali di tanah, diam-diam memikirkan cara untuk membunuh Yao Qiang. Dalam situasi saat ini, bahkan jika dia menyelinap pergi, Yao Qiang mungkin akan bergabung dengan Huang He untuk mengejarnya, yang akan membahayakan dirinya. HMPH. Yao Qiang menatap kedua pria itu dengan marah lalu menyingkir. Melihat bahwa konflik telah terselesaikan, Su Jingdan berkata kepada semua orang sebaiknya beristirahat, lalu pergi. Setelah melihat Su Jingdan pergi, mata Huang He melirik ke sekeliling, dipenuhi kebencian. Dia berkata kepada semua orang, lokasi kita saat ini adalah daerah di mana binatang buas aneh cukup aktif. Demi keselamatan tim, kita perlu memilih beberapa orang untuk berjaga di malam hari. Kalian berdua, ke sana. Dia mengalihkan pandangannya ke Gu Chen dan Wu Dong, lalu memberi mereka perintah. Lokasi tempat tim ditempatkan adalah sebuah lembah, yang dianggap sebagai tempat yang relatif aman, karena merupakan daerah tempat makhluk-makhluk aneh aktif. Huang He mengatakan ini dengan sengaja dan menugaskan dirinya dan Wu Dong untuk berjaga di malam hari. Yang jelas karena dia tidak puas dengan perilaku dirinya dan Wu Dong sebelumnya. Melihat senyum licik di wajah Huang He, Gu Chen tahu bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Jika dia dan Wu Dong tidak sepakat, dia pasti akan mengambil tindakan karena alasan ini. Bahkan jika Su Jingdan menyalahkannya, dia akan memiliki alasan yang kuat untuk membuktikan bahwa dia terpaksa mengambil tindakan. Wu Dong masih terluka, dan Huang He punya 2 anak buah. Ini bukan waktu yang tepat untuk menyerangnya. Tunggu sampai larut malam. Gu Chen diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Rencana orang ini pasti untuk memanfaatkan situasi saat tidak ada orang di sekitar. Sempurna. Dia juga sedang mencari kesempatan ini. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, Gu Chen tidak keberatan dan mengikuti Wu Dong ke lokasi yang telah ditentukan oleh Huang He. Keduanya duduk di tanah, mendiskusikan keuntungan yang mereka peroleh selama 2 hari terakhir. Mencicit. Suara ranting pohon yang patah terus terdengar dari sebelah kanan depan, yang langsung menarik perhatian Gu Chen. Hanya ada dia dan Wu Dong di sini. Jadi bagaimana mungkin suara seperti itu berasal dari sini? Jika suara itu disebabkan oleh angin yang mematahkan ranting pohon, tidak ada angin sama sekali. Jadi bagaimana mungkin ranting pohon bisa patah? Mungkinkah ada makhluk aneh yang lewat dan mematahkan cabang pohon itu? Tapi itu juga tidak masuk akal. Makhluk aneh itu sangat besar. Jika mereka lewat di sini, mengapa mereka tidak mengeluarkan suara gemuruh? Karena suara itu bukan berasal dari ranting pohon yang patah tertiup angin, atau dari binatang aneh yang menginjaknya, maka suara itu pasti berasal dari seseorang yang menginjaknya. Mengapa seseorang pergi ke hutan larut malam alih-alih tidur? Sepertinya mereka akan segera bertindak. Suara itu tidak terdengar seperti Huang He. Gu Chen semakin yakin bahwa jika Yao Qiang membunuh dia dan Wu Dong di saat banyak orang berada di sekitar, 9 dari 10 saksi akan menyebarkan berita tersebut, dan kemudian sekte itu akan datang mencari masalah. Huang He menghentikan Yao Qiang. Setelah gagal membalaskan dendam Yao Qiang, Gu Chen sangat kecewa. Sekarang Yao Qiang telah datang ke depan pintunya, dia sama sekali tidak bisa membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Setelah melihat sumber suara dan kemudian hutan yang tidak jauh dari situ, Gu Chen sepertinya mendapat ide bagus. Dia membersihkan debu dari celananya dan berdiri. Melihatnya berdiri, Wu Dong bertanya dengan bingung, "Mengapa kau berdiri?"
Gu Chen menunjuk ke arah asal suara itu dan tertawa. Pergi buang air kecil. Haha, kamu harus ke sana untuk buang air kecil? Tidak ada orang di sekitar sini? Kamu malu atau bagaimana? Wu Dong menunjuk ke samping dan tertawa. Kita semua laki-laki. Aku terlalu tampan. Aku khawatir kau mungkin tertarik padaku. Kan? Gu Chen bercanda dengan Wu Dong sambil berjalan cepat menuju tempat itu. Mendengar langkah kakinya yang terburu-buru saat pergi, Wu Dong tertawa lebih puas lagi. Lihatlah bagaimana kau menahannya selama ini. Ranting-ranting di bawah kaki Gu Chen berderit. Mungkin karena merasakan Gu Chen akan datang ke arah ini, Yao Qiang, yang sedang berjalan ke arah tersebut, berhenti. Saat langkah kaki semakin terdengar, dia perlahan menarik tangannya dari gagang pedangnya. Tepat ketika dia berpikir dia bisa menghunus pedangnya dan menghabisi Gu Chen tiba-tiba mengubah arah dan berjalan menuju hutan yang tidak jauh dari situ. Dia dengan dingin memasukkan kembali pedangnya, lalu dengan cepat mengikuti Gu Chen. Mendengar langkah kaki tergesa-gesa mengejarnya, Gu Chen tahu tebakannya tidak salah. Tanpa disadari, ia mempercepat langkahnya. Setelah memasuki hutan, Gu Chen perlahan memperlambat langkahnya. Ia baru berhenti ketika suara-suara di dalam hutan tidak lagi terdengar oleh orang-orang di luar. Dasar sampah, terkejut, ya? Yao Qiang melangkah keluar dari kegelapan sambil tersenyum. Pedang panjang di tangannya tampak sangat dingin dan tajam di bawah sinar bulan. Siapa lagi kalau bukan Yao Qiang, yang hampir membunuh Wu Dong sebelumnya? Gu Chen menatap Yao Qiang, yang mengenakan pakaian biru dan memiliki mata yang licik, lalu ikut tertawa bodoh. Kecerdasanmu sungguh mengejutkanku. Tidakkah kau sadari bahwa aku telah menunggumu di sini? Kau menungguku di sini? Ini seperti lelucon paling menggelikan yang pernah didengar Yao Qiang seumur hidupnya. Dia berada di tingkat ke-8 alam roda Qi. Sementara anak ini paling banter berada di tingkat ke-5. Namun dia berani membual bahwa dia menunggunya di sini. Jangankan dia, bahkan seseorang di tingkat ke-8 alam roda Qi pun akan lari begitu melihatnya jika mereka menyinggung perasaannya. Pria ini bukan hanya tidak lari, tetapi malah berdiri di sana dengan bodohnya mengucapkan kata-kata itu, mungkin mencoba mengalihkan perhatiannya dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Melihat senyum Yao Qiang, Gu Chen menghela napas dan menggelengkan kepalanya lagi. Dasar bodoh. Apa dia tidak menyadari betapa tenang dan terkendalinya aku? Kesombongan Yao Qiang berubah menjadi amarah setelah berulang kali disebut idiot pemula. Aku ingin membunuhmu dengan satu pedang. Sekarang aku akan menyiksamu sampai mati. Pedang pembajak langit. Kilatan dingin terpancar dari matanya, dan pedang panjang di tangannya melesat melintasi ruangan dalam seberkas cahaya putih. Dengan hentakan kaki kanannya yang tiba-tiba, ia menerjang ke arah Gu Chen dengan kecepatan kilat. Saat ia mengamati sosok Gu Chen yang terus membesar di matanya, ia merasa semakin puas. Mereka yang menyinggung perasaannya biasanya hanya memiliki satu takdir, dan tidak ada seorang pun yang menjadi pengecualian. Pergi ke neraka. Yao Qiang meraung, dan pedang panjangnya, seperti naga yang muncul dari laut, menusuk ke arah Gu Chen, melahap segala sesuatu yang ada di jalannya. Mendengar suara dengung pedang panjang yang menusuk ke arahnya, bibir Gu Chen melengkung membentuk senyum mengejek. Denganmu, 8 langkah terpencil, 1 langkah mencakup 8 area terpencil. Otot betis Gu Chen langsung membengkak dan menebal akibat dampak energi sejati, menyebabkan bumi bergetar hebat. Kekuatan yang dihasilkan oleh langkah 8 kehancuran membuatnya menghilang dari tempat asalnya dalam sekejap. Kecepatan Yao Qiang meningkat, dan pedang panjang di tangannya terhunus dengan kecepatan tinggi, hampir menembus kulit Gu Chen. Hembusan angin tiba-tiba di sekitarnya membuatnya menghilang. Di mana dia? Kulit kepala Yao Qiang merinding, dan jantungnya berdebar kencang hingga bulu kuduknya berdiri. Ini terlalu aneh. Meskipun aku bukan yang terkuat di antara 8 tingkat alam roda Qi, kecepatanku seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan pemula ini. Oleh karena itu, ia yakin bahwa begitu Gu Chen memasuki hutan, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, yang sungguh mengejutkannya, pemula yang tampaknya tidak penting ini menghilang tepat di depan matanya. Yao Qiang dengan cepat menoleh ke sekeliling, tetapi dia tidak bisa melihat Gu Chen. Dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, seolah-olah sesuatu sedang mendekatinya. Dia ada di belakangku. Begitu dia menyadari apa yang sedang terjadi, serangkaian suara gemuruh meletus di belakangnya saat sebuah tinju menghantam punggung dan tulang punggungnya dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Patah, tulang belakang, bahkan tulang dada di rongga dada. Semuanya tampak begitu rapuh sebelum sambaran petir yang dahsyat, tulang-tulang, organ dalam hancur seketika. Kekuatan dahsyat itu mendorong tubuhnya ke depan sejauh lebih dari 10 meter sebelum terhempas keras ke tanah, menimbulkan kepulan debu yang menyesakkan. Dia sudah mati. Seorang murid sekte Xuanming dengan tingkat kultivasi tingkat 8 terbunuh begitu saja. Mata Yao Qiang melotot, seolah ingin mengatakan bahwa bahkan di saat-saat terakhirnya, dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah dipukuli hingga tewas oleh seorang pendatang baru. Gu Chen terengah-engah. Yao Qiang jauh lebih kuat daripada Gu yang saat itu. Untungnya, dia telah menguasai 8 langkah kehancuran, jika tidak dia benar-benar tidak akan mampu membunuhnya.
Mari kita lihat hal-hal baik apa yang akan dia bawa. Gu Chen dengan hati-hati mendekati Yao Qiang, menginjak kepalanya hingga hancur, lalu mengambil 2 barang dari tubuhnya untuk mencegahnya berpura-pura mati. Tiket batu jiwa yang dapat ditukarkan dengan 50 batu jiwa, dan belati sepanjang 1 kaki yang sangat tajam dan berkilauan dengan cahaya dingin. Batu jiwa adalah batu yang mengandung kekuatan jiwa yang dibutuhkan seorang kultivator untuk menembus ke alam yang lebih tinggi. Sebelum mencapai puncak ranah kultivasi mereka, para kultivator dapat menembus batas hanya dengan menyerap energi spiritual. Namun, begitu mereka mencapai puncak ranah mereka membutuhkan bantuan kekuatan jiwa dalam batu jiwa untuk menembus ke ranah lain. Oleh karena itu, batu jiwa telah menjadi kebutuhan bagi para kultivator yang mencapai puncak ranah kultivasi mereka. Pada saat yang sama, memegang batu jiwa dan menyerap energi spiritualnya akan membuat kultivasi jauh lebih cepat daripada menyerapnya dari dunia sambil duduk bersila. Meskipun aku masih agak jauh dari tingkat ke-9 alam roda Qi, aku yakin aku akan segera mencapai tingkat itu dengan kecepatan kultivasiku saat ini. Setelah menyimpan tiket batu jiwa dan menyembunyikan belati di bawah lengan bajunya, dia berjalan keluar dari hutan. Pria ini bilang dia mau buang air kecil, dan dia sudah pergi begitu lama. Dia belum kembali juga. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Melihat Gu Chen belum kembali dalam waktu lama, Wudong duduk dan bersiap untuk mencari Gu Chen. Gu Chen berjalan mendekat dari tempat ia pergi, menepuk bahu Wudong, dan tertawa, "Kau tampak jauh lebih baik sekarang setelah mengurus semuanya. Kenapa kau tidak pergi ke toilet?" Wudong menggelengkan kepalanya dan bercanda, "Kamu sudah menahan kencing cukup lama. Sudah berapa hari kamu menahannya? Sepertinya kamu dalam kondisi yang cukup baik." Gu Chen terkekeh dan berkata, "Tidak buruk." "Haha." Wudong tertawa dan menunjuk ke arah kelompok itu, sambil berkata, "Mereka semua tidur. Kita harus melanjutkan perjalanan besok pagi-pagi sekali. Kalian juga harus mencari tempat berteduh untuk tidur." "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Gu Chen sambil menatap Wudong. Wudong menepuk bahunya dan berkata, "Tentu saja aku harus tetap di sini untuk berjaga-jaga. Kalau tidak, jika orang itu menyalahkan kita besok pagi-pagi sekali, kita akan mendapat masalah besar. Kalau begitu, berhati-hatilah." Gu Chen berjalan cepat ke tempat istirahatnya, dalam hati mengingatkan dirinya sendiri untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempurnya dalam waktu sesingkat mungkin. Alasan Yao Qiang berani menyelinap masuk dan bergerak adalah karena kultivasinya terlalu lemah. Gu Chen mengepalkan tinjunya sedikit, "Kekuatan." Dia membutuhkan kekuatan untuk menghadapi Gu Tianyu. Dia juga membutuhkan kekuatan di sekte Xuanming. Gu Chen duduk bersila dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Ia memperkirakan bahwa semakin dalam ia masuk ke dalam gunung, semakin kaya energi spiritual yang didapatnya. Energi spiritual memasuki tubuhnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan kemurnian energi spiritualnya juga jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan kecepatan seperti ini, tidak akan lama lagi aku akan mencapai tingkat ke-6 alam roda Qi. Suara mendesing. Gu Chen, yang duduk bersila, tenggelam dalam perasaan misterius. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara teredam dari dantian, dan roda spiritual ke-6 muncul di roda di dalam tubuh. Tahap ke-6 dari alam roda Qi. Gu Chen dapat merasakan kekuatannya tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan energi spiritual di dalam tubuhnya beredar dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa dia telah menembus ke tingkat ke-5 alam roda Qi dan memasuki tingkat ke-6. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia terus berkultivasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Huang He membangunkan semua anggota tim dengan suaranya yang serak. Para anggota tim dengan cepat mengemasi tas mereka dan berkumpul berdua atau bertiga. Huang He mulai menghitung jumlah orang dari depan barisan hingga belakang. 1, 2, 3. Mengapa ada yang hilang? Setelah menghitung jumlah orang, Huang He mengerutkan kening. Kemarin, ada 38 orang dalam kelompok itu, tetapi hari ini berkurang 1 orang, hanya 37. Susi melirik sekeliling lagi dan berkata, "Saudara He, orang yang hilang itu adalah Yao Qiang." "Yao Qiang?" Huang He mengangkat alisnya dan melirik barisan itu. Yao Qiang tidak ada di antara mereka. Dia menepiskan tangannya dan berteriak kepada semua orang, "Kenapa kalian semua hanya berdiri di sini? Pergi cari orang lain." Semua orang segera berbalik dan masuk ke hutan terdekat. Gu Chen mengikuti yang lain tanpa ekspresi, berpura-pura mencari. Tak lama kemudian, orang-orang yang telah mencari kembali satu persatu, memberitahu mereka apa yang telah mereka temukan. Tidak ada di sebelah timur. Di sebelah barat pun tidak ada. Di wilayah selatan pun tidak ada. Tidak ada juga di sebelah utara. Tidak ada apa-apa. Huang He mendengarkan laporan semua orang sambil berkaca pinggang, matanya melirik ke sana kemari saat ia dengan cepat membuat tebakannya. Di pegunungan ini, mengingat tingkat kultivasi Yao Qiang, jika dia meninggalkan kelompok, peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat kecil. Tidak ada alasan baginya untuk pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkinkah dia dibunuh? Huang He melirik kelompok itu, berhenti sejenak ketika melihat Gu Chen dan Wudong.
Gu Chen menatap Huang He tanpa rasa takut, matanya dipenuhi ketidakpuasan dan provokasi. Diam-diam dia memperkirakan bahwa mayat Yao Qiang kemungkinan besar diseret ke sarang dan dimakan oleh binatang buas aneh yang muncul. Sekalipun dia mencurigainya, dia tidak memiliki bukti. HMPH. Bagaimana mungkin dua sampah ini bisa menandingi Yao Qiang? Gumam Huang He dalam hati, mengejek dirinya sendiri karena meragukan orang-orang dengan tingkat kultivasi seperti Gu Chen dan Wu Dong. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu menandingi Yao Qiang. Yao Qiang berada di tingkat ke-8 alam rodaki. Selain dirinya, tidak ada seorang pun di tim yang bisa menandinginya. Mustahil bagi orang lain untuk membunuhnya. Sekalipun seseorang di sini bisa membunuhnya, seharusnya ada suara pertempuran sebelum dia meninggal, yang pasti akan mengejutkannya. Bagaimana mungkin dia menghilang tanpa suara? Yao Qiang telah menghilang. Susing, tinggalkan tanda di jalan agar dia tidak dapat menemukan kita saat dia kembali. Setelah memberi perintah kepada Susing, Huang He melangkah masuk ke dalam kelompok, mengayunkan tangannya, dan berteriak, "Ayo pergi!" Berjalan di depan Gu Chen, Wu Dong sangat bersemangat, terus-menerus menggosok lengannya dan berbisik, "Bajingan Yao Qiang itu menghilang. Menurutmu dia pergi kemana? Kemana mereka pergi? Mereka mungkin dimakan oleh binatang buas yang aneh." Gu Chen berkata dengan nada mengejek, mengucapkan jawaban yang paling jujur, jawaban yang hanya sedikit orang yang akan mempercayainya. "Dimakan oleh makhluk aneh? Bagaimana kau tahu?" Wu Dong menatap Gu Chen dengan heran. Gu Chen mengangkat bahu dan memberi isyarat ke sekeliling, sambil berkata, "Binatang buas aneh sering muncul di sini. Kemana dia pergi jika tiba-tiba menghilang? Sulit untuk mengatakannya." Wu Dong mengerutkan kening sambil berpikir, mencoba mencari argumen balasan. Ledakan. Suara dahsyat yang mengguncang bumi terdengar dari hutan di depan. Para anggota tim secara naluriah menghunus senjata mereka, siap untuk bergegas keluar dan menghadapi potensi bahaya apapun. Awo! Gu Chen dengan cepat melihat makhluk-makhluk aneh yang menyerbu keluar sekumpulan serigala King Feng tingkat pertama. Makhluk aneh ini sangat lincah, dan cakarnya dilapisi racun yang melumpuhkan. Cahaya biru yang berkilauan di cakarnya yang tajam adalah bukti terbaik dari hal ini. Saat serigala King Feng menerobos keluar dari hutan, ia mencakar tanah ke belakang dengan kakinya, melompat beberapa meter ke udara sebelum dengan ganas menerkam anggota tim. Para ahli bela diri, yang sudah terbiasa bertarung, melepaskan teknik individu mereka untuk menghindari serangan sambil secara bersamaan mengayunkan pedang mereka untuk melancarkan serangan balik. Gu Chen diam-diam mengikuti Wu Dong dari belakang. Sesekali menggunakan langkah 8 kehancuran untuk menghindari serangan dan melepaskan tebasan petir yang mematikan. Melihat serigala King Feng yang tergeletak di depannya, Wu Dong mengira dia telah membunuhnya. Ekspresi puas muncul di wajahnya saat dia menoleh ke Gu Chen dan berkata, "Tetaplah di belakangku, aku akan menjagamu. Jangan terlalu jauh dariku." Gu Chen tersenyum dan mengangguk. Lebih baik tetap dekat dengan Wu Dong selama pertempuran, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa Huang He tidak akan menyelinap mendekatinya atau Wu Dong saat yang lain lengah. Awo! Tak lama kemudian, sejumlah besar serigala King Feng tumbang ke tanah. Gu Chen memperkirakan bahwa pertempuran mungkin akan segera berakhir, dan dia sekarang dapat menghemat energinya. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai bergetar sedikit. Seekor serigala besar dan kekar dengan mata merah, daging membusuk di cakarnya, dan bau busuk yang keluar dari mulutnya yang sedikit terbuka, muncul dari hutan. Seekor binatang eksotis tingkat kedua, Raja Serigala Angin Lembut. Ekspresi semua orang berubah drastis. Menghadapi serigala King Feng tingkat 1 saja sudah cukup sulit bagi mereka. Seekor binatang eksotis tingkat kedua, Raja Serigala Angin Lembut. Ekspresi semua orang berubah drastis. Menghadapi serigala King Feng tingkat 1 saja sudah cukup sulit bagi mereka. Raja Serigala King Feng tingkat 2, bahkan jika semua orang bergabung, mereka mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Apakah ini Raja Serigala King Feng? Gu Chen menatap binatang aneh yang tidak jauh darinya. Meskipun sangat kuat, ukurannya lebih kecil daripada serigala King Feng lainnya. Segumpal rambut emas di dahinya tampak seperti mata vertikal. Mata Raja Serigala itu berkilau dengan cahaya yang merendahkan. Gu Chen merasa tatapan itu sangat familiar, seperti cara manusia memandang rendah seekor semut. Kebijaksanaan. Benda ini sudah memiliki kebijaksanaan. Gu Chen dengan hati-hati mengerahkan energi internalnya, siap melepaskan 8 langkah kehancuran kapan saja untuk berjuang demi hidupnya. Raja Serigala Angin menerjangkan cakarnya dan menghantamkannya ke pohon yang menghalangi jalannya. Batang pohon itu, setebal mangkuk, hancur di tempat, rapuh seperti tahu. Tajam. Rasa dingin menjalari punggung semua orang. Bahkan pedang dan pisau mereka pun tidak bisa memotong pohon itu dengan mudah. Itu adalah pohon kayu besi. Tanaman yang tidak bisa dipotong oleh pedang dan pisau biasa. Mundur segera. Para prajurit yang paling dekat dengan Raja Serigala King Feng dipenuhi luka. Jika mereka tidak melarikan diri, mereka hanya akan menghadapi kematian. Mereka menyeret tubuh mereka yang terluka dan dengan cepat melompat mundur.
Awo! Kilatan dingin terpancar dari mata Raja Serigala King Feng, dan serangannya beberapa kali lebih cepat daripada mundurnya yang lain. Sosoknya yang besar seketika menutupi semua anggota, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Kasar. Huang He, yang sebelumnya tak pernah bergerak, tiba-tiba bertindak. Kekuatan 9 ronde membuat kecepatannya sangat luar biasa. Dia menerobos kerumunan yang mundur dan berhadapan dengan Raja Serigala. Dengan jurus pemecah gunung yang dahsyat, dia menampar mulut Raja Serigala dan membuatnya terpental. Serigala raksasa itu, yang sama sekali tak berdaya, terlempar ke belakang, menabrak beberapa pohon besar. Saat ia berusaha berdiri, pedang Huang He tiba. Pedang panjang itu menembus tenggorokan Raja Serigala dalam sekejap, ujungnya yang tajam muncul dari belakang lehernya. Darah terlihat mengalir keluar dari ujung pedang, dan nyawa lenyap saat pupil mata Raja Serigala membesar. Betapa cepatnya pedang itu. Mata Gu Chen berkedut berulang kali saat dia diam-diam menghitung apakah dia bisa menggunakan langkah 8 kehancuran untuk menghindari kecepatan pedang Huang He yang cepat dan seperti angin jika dia harus menghadapinya. Ini adalah tingkat ke-9 dari alam roda Qi. Wudong terengah-engah, menatap Huang He yang telah menyarungkan pedangnya, dan berbisik, bahkan jika kita semua menyerang bersama-sama, kita tidak akan mampu menandinginya, bukan? Gu Chen mengangguk sedikit dengan ekspresi serius, itulah mengapa dia mengatakan bahwa dialah pemimpin tim. Wudong mengerutkan kening dan berhenti berbicara. Meskipun dia tidak ingin mengakui Huang He, dia memang memiliki kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Huang He mengumpulkan inti binatang Raja Serigala King Feng, memandang kerumunan yang terkejut dengan jijik, dan tersenyum dengan sedikit rasa senang. Dia memberi isyarat kepada kerumunan untuk terus maju, lalu mundur ke tengah kelompok. Monster-monster yang mereka temui selanjutnya secara bertahap meningkat dari tingkat 1 ke tingkat 2, sehingga jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada sebelumnya. Anggota tim sering terluka oleh monster-monster ini, tetapi untungnya, Su Jingdan memberikan perawatan tepat waktu. Huang He dan Su Xing tidak lagi hanya menonton rekan satu tim mereka bertarung seperti sebelumnya. Mereka juga ikut serta dalam pertempuran. Mereka melanjutkan perjalanan mereka seperti itu. Pada malam hari ke-10, mereka mendirikan kemah di sebuah lembah kecil. Dengan tujuan mereka yang berada tepat di balik gunung di depan, suasana tegang akhirnya sedikit mereda. Para anggota tim berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, sebagian membicarakan pencapaian mereka selama beberapa hari terakhir, sebagian lainnya saling menghibur dan mengobati luka satu sama lain. Wudong dengan gembira mengeluarkan inti binatang buas dan meletakkannya di depan Gu Chen. Ini adalah pertama kalinya dia masuk begitu dalam ke pegunungan, dan dia telah mendapatkan inti binatang buas terbanyak dalam satu perjalanan. Gu Chen memeriksa inti binatang buas di ranselnya. Perjalanan ke pegunungan ini telah menghasilkan panen yang cukup besar. Meskipun jumlah inti binatang buas yang diperolehnya tidak sebanyak Wudong, uang yang akan didapatnya setelah menjualnya akan cukup untuk menutupi pengeluarannya dalam waktu lama, sehingga ia dapat fokus pada kultivasinya. Besok, Huang He menatap ke kejauhan, senyum penuh harapan teruk di wajahnya, dan bergumam dengan suara agak rendah, akhirnya tiba juga. Gu Chen menatap Huang He dengan rasa ingin tahu. Secara logika, bukankah bunga kecil seharusnya lebih bahagia? Apa yang membuatnya bahagia? Jika aku jadi dia, aku seharusnya lebih lega, kan? Mungkinkah ada anggota keluarganya yang sakit dan membutuhkan perawatan? Gu Chen merenung, menopang dagunya di tangannya, tetapi mendapati dirinya sama sekali tidak mampu memahami emosi orang lain. Pasti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Alis Gu Chen semakin berkerut. Tapi apa itu? Wudong, seperti seorang pelit, menghitung inti binatang yang telah ia peroleh berulang kali. Tertawa tanpa mendongak, Gu tua, kurasa kau terlalu banyak berpikir. Dia telah mengerahkan banyak usaha beberapa hari terakhir ini, dan aku yakin dia berada di bawah tekanan yang besar, kan? Jika kita terus masuk lebih dalam ke area ini, kultivasinya mungkin tidak akan mampu bertahan. Jika kita mencapai tujuan kita sekarang, kau juga akan senang. Kurasa kau tidak perlu terlalu banyak berpikir. Mari kita lakukan saja. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, sambil berkata, tidak, semuanya tidak sesederhana kelihatannya. Huang He, yang mengandalkan statusnya sebagai kultivator alam roda Qi tingkat 9, tidak menganggap serius orang-orang dalam kelompok itu dan tidak terlalu peduli dengan hidup mereka. Menempatkan individu yang lebih lemah di barisan depan tim sudah menunjukkan bahwa mereka digunakan sebagai umpan meriam. Namun, dia sebenarnya tidak membiarkan siapapun mati dalam pertempuran. Setiap kali anggota tim menghadapi situasi hidup dan mati yang sesungguhnya, dia akan turun tangan dan menyelamatkan mereka. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat membenci semua orang. Namun dia mencegah mereka untuk benar-benar menghadapi ancaman kematian. Hanya ada satu kemungkinan. Dia menyembunyikan sesuatu dari semua orang. Wudong dengan hati-hati menyimpan inti binatang buas yang telah diperolehnya, menepuk bahu Gu Chen dan tertawa. Apakah kau takut dengan binatang buas yang aneh itu? Sebaiknya kau istirahat. Kita harus berangkat pagi-pagi sekali besok. Gu Chen menatap Huang He dengan saksama,
yang ekspresi seriusnya bercampur dengan kegembiraan. Rasa gelisah menyelinap ke dalam pikirannya. Pasti akan terjadi sesuatu besok. Keesokan paginya, setelah Huang He menghitung jumlah orang, seluruh tim berangkat lagi. Semakin dalam Anda masuk ke pegunungan, semakin banyak makhluk aneh yang akan Anda temui. Namun tim tersebut menyeberangi pegunungan satu demi satu, dan mereka bahkan tidak melihat seekor binatang buas pun, apalagi bertemu dengan salah satunya. Saat Huang He terus maju, kegembiraan di wajahnya semakin terlihat jelas. Dia terus mendorong rekan-rekan setimnya untuk mempercepat langkah mereka. Setelah melewati gunung lain, mereka tetap tidak melihat binatang aneh apapun. Gu Chen melihat sekeliling dengan bingung. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah bertemu dengan sejumlah besar makhluk aneh setiap kali dia menyeberangi gunung. Hari ini, dia telah menyeberangi 3 gunung, tetapi dia masih belum bertemu dengan satu pun makhluk aneh. Itu hanya bisa berarti bahwa ada hal-hal yang lebih berbahaya di sekitar sini, yang membuat binatang-binatang itu takut untuk keluar. Tiba, Huang He, yang berjalan di tengah kelompok, melompat ke barisan depan dan suaranya menjadi bersemangat. Kita sudah sampai. Alis Gu Chen berkerut penuh keraguan. Menurut keterangan Su Jingdan, mereka masih harus menyeberangi 3 gunung lagi untuk mencapai tujuan mereka. Itu tidak mungkin benar, kata Wu Dong terus terang. Kau pasti salah. Bukankah kita masih harus melewati beberapa gunung lagi? Su Jingdan bergerak anggun ke depan kelompok, matanya yang cerah mengamati sekelilingnya sambil berkata, ada banyak ramuan spiritual yang tumbuh di sini, tetapi ini bukanlah yang kubutuhkan untuk kemajuanku. Aku masih membutuhkan rumput roh surgawi, jamur roh surgawi, dan ginseng darah hitam. Aku perlu melewati 2 lagi. Aku sudah bilang aku sudah sampai. Ekspresi Huang He berubah dari hangat menjadi dingin, dan suaranya berubah dari kegembiraan awal menjadi kasar. Tentu saja aku sudah sampai. Su Xing melayang ke sisi Huang He dengan senyum licik, dan berkata dengan suara dingin, ya, kau telah tiba. Su Jingdan tanpa sadar membuka lengannya, melindungi banyak pendekar bela diri di belakangnya. Namun, penampilannya yang lembut dan halus membuat mustahil untuk merasakan kekuatan atau ketangguhan apapun darinya. Huang He, kamu melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Suara yang menyeramkan dan menakutkan, disertai angin dingin, berasal dari gua di dekatnya. Banyak praktisi bela diri secara naluriah gemetar dan menoleh untuk melihat lubang hitam yang tampaknya mampu menelan segalanya. Tepuk atat, tepuk atat, tepuk atat. Suara-suara lambat dan berirama terdengar dari dalam gua, langkah kaki tersebut membawa aura teror. Huang He dan Su Xing, meninggalkan kesombongan mereka sebelumnya, buru-buru berbalik dan memandang pintu masuk gua dengan penuh hormat. Sungguh, Gu Chen mengerutkan kening dan diam-diam mundur setengah langkah di tengah kerumunan, menyembunyikan dirinya lebih dalam lagi di antara kelompok itu, menatap pemilik suara yang datang dari gua tersebut. Seorang lelaki tua, Gu Chen cukup terkejut bahwa suara melengking yang menyeramkan di dalam gua itu ternyata berasal dari seorang lelaki tua berambut putih. Kerutan menutupi seluruh wajahnya, mata coklat, dan senyum jahat di sudut bibirnya. Dan tubuhnya yang bungkuk dan berbentuk busur, serta pedang besar sepanjang 4 kaki dan lebar 1,5 kaki, yang ia gunakan sebagai tongkat saat ia perlahan bergerak maju, menambah suasana yang menyeramkan. Pria tua itu berjalan perlahan, bahkan agak lambat, tetapi tetap berjalan keluar dari gua, membuat semua orang takjub. Seberkas cahaya menerobos turun dari atas, menyinari di antara alisnya, menyebabkan dia mengangkat tangan kanannya untuk melindungi matanya dari cahaya yang terang. Sinar matahari menembus sela-sela jarinya, menerangi separuh wajahnya. Tepat di tengah dahinya terdapat karakter api berwarna merah tua. Itulah segel unik dari sekte Xuanming. Hanya mereka yang melanggar aturan sekte dan ditangkap serta dipenjarakan di dalam penjara sekte yang akan memiliki segel seperti itu. Api, cap baja, itu dia. Itu dia. Semua orang kecuali Gu Chen langsung mengenali identitas lelaki tua itu dan berteriak. Qiu Tianlang, salah satu murid paling berbakat dari sekte Xuanming. Dia mencapai tingkat ke-9 alam roda Qi pada usia 13 tahun. Bahkan sebelum mencapai alam mata air Qi, dia menjadi murid tertutup tetua Xuantong, salah satu tetua yang paling dihormati di sekte tersebut. Selama beberapa dekade, ia menguasai semua keterampilan tetua Xuantong dan memenuhi syarat untuk menjadi tetua sekte. Kemudian, karena curiga bahwa lelaki tua Xuantong memiliki beberapa kemampuan tersembunyi yang belum diajarkan kepadanya, dia merencanakan untuk membunuh lelaki tua Xuantong, sehingga menjadi penjahat sekte Xuanming yang mengkhianati gurunya dan leluhurnya, dan dengan demikian masuk ke dalam daftar 20 buronan teratas sekte tersebut. Kemudian, saat melarikan diri, ia terkena telapak iblis misterius, pukulan fatal dari tetua balai hukuman. Semua orang mengira ia tidak akan hidup lebih lama lagi. Sulit dipercaya bahwa dia masih hidup meskipun sudah beberapa tahun berlalu sejak dia terluka. Dilihat dari reaksi semua orang, mereka jelas masih mengingatku. Wajah garang Qiu Tianlang menjadi semakin ganas saat senyum puas muncul di wajahnya. Sepertinya aku belum dilupakan oleh sekte Xuanming. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Su Jingdan,
Tekanan tak terlihat yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan para pendekar di sekitarnya secara naluriah mundur. Gu Chen kemudian menyadari bahwa Huang He yang mengawal Su Jingdan adalah tipu muslihat, niat sebenarnya adalah untuk memikat Su Jingdan ke Qiu Tianlang. Qiu Tianlang, sambil bersandar pada pedang panjangnya, maju ke depan kelompok, duduk bersila, dan menunjuk ke arah Su Jingdan, berkata, "Kemarilah dan sembuhkan penyakitku." Su Jingdan menggelengkan kepalanya dengan tenang dan tegas, "Tuanmu memperlakukanmu dengan sangat baik, dan kau masih tega menyakitinya. Jika aku menyembuhkanmu, pengkhianat jahat yang mengkhianati tuan dan leluhurnya ini, bukankah itu hanya akan membantumu menyakiti lebih banyak orang lagi? Tidak ada seorang pun kecuali pemimpin sekte yang dapat menetralisir telapak iblis misterius." Suara Su Jingdan semakin dingin. "Kau selamat sampai sekarang setelah terkena telapak itu? Jadi darahmu pasti sudah membusuk sekarang, kan? Kau sudah tidak bisa diselamatkan. Sebaiknya kau menggali lubang dan mengubur dirimu sendiri selagi masih bisa bergerak." Qiu Tianlang tertawa dan mengacungkan jari telunjuknya berulang kali. Matanya penuh penghinaan dan dingin sambil berkata, "Aku tahu aku masih bisa diselamatkan. Cara paling sederhana adalah mengganti darah busuk di tubuhku. Meskipun aku akan menjadi sangat lemah setelah penggantian, aku bisa bertahan hidup. Aku juga tahu bahwa untuk mengganti darah yang busuk, dibutuhkan banyak darah. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan Huang He membawa begitu banyak orang ke sini." Suara Qiu Tianlang semakin dingin, dan Gu Chen merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, seolah-olah darahnya langsung membeku karena kata-kata kejam itu. Kalimat terakhir itu benar-benar membuat Wudong marah. Mengabaikan tingkat kultivasinya yang rendah, dia menunjuk hidung Huang He dan meraung, "Huang He, dasar binatang. Kau yang membawa kami ke sini. Apa kau tidak takut akan pembalasan ilahi?" Huang He sama sekali tidak menunjukkan rasa malu, melainkan ekspresi angkuh, matanya dipenuhi kebencian dan dendam. Para tetua-tua yang bodoh itu tidak mengakui seorang jenius sepertiku. Teknik kultivasi tingkat atas, ramuan spiritual langka. Semuanya diberikan kepada orang-orang yang kemampuannya jauh lebih rendah dariku. Jika aku tidak menemukan cara sendiri untuk mencari nafkah, maka aku akan dihukum oleh surga. Untungnya, Senior Qiu menghargai saya. Mata Huang He yang berbinar-binar memperlihatkan tatapan yang semakin panik. Selama saya menyelamatkannya, dia akan membantu saya mencapai terobosan. Orang ini benar-benar sudah gila. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika aku berhasil melarikan diri, Wudong kemungkinan akan mendapat masalah. Aku harus memikirkan sesuatu. Gu Chen melangkah keluar dari kerumunan dengan cemas dan berkata, "Kau menyedihkan, kau benar-benar menyedihkan dan menggelikan. Apa maksudmu?" Kegilaan Huang He berubah menjadi permusuhan dan kebingungan. Gu Chen menirukan seringai Qiu Tianlang sambil mengacungkan jari telunjuknya. Seorang guru sehari adalah seorang ayah seumur hidup. Bahkan seorang anak pun mengerti prinsip ini. Tapi kau tidak. Kau bahkan tidak mengerti prinsip yang dipahami seorang anak. Tidakkah kau pikir kau menyedihkan? Huang He dipermalukan dan diejek di depan umum. Bahkan dalam amarahnya, dia masih merasa malu. Ekspresinya tiba-tiba berubah ganas saat dia meraung. "Bagaimana mungkin cacing merayap sepertimu, yang menguasai tanah, memiliki ambisi seekor naga yang terbang di langit?" Gu Chen terkekeh dan berkata, "Naga ilahi? Jika memang ada naga ilahi di dunia ini, dan ia tahu bahwa kau membandingkan dirimu dengannya dengan cara yang begitu hina, ia pasti akan menertawakanmu sampai mati. Kau hanyalah alat yang dia gunakan untuk memulihkan tubuhnya. Dia bahkan membunuh tuannya sendiri. Mengapa dia membiarkanmu pergi? Dasar bodoh." Mata Huang He berkedut beberapa kali. Dia menatap Qiu Tianlang dengan sedikit gelisah. Tetapi ketika dia melihat bahwa buronan veteran dari sekte itu tidak menunjukkan perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata Gu Chen, dia merasa lega dan tersenyum sinis. "Kau pikir aku akan mempercayaimu?" Qiu Tianlang menancapkan pedang panjangnya ke tanah, mengangguk, dan berkata, "Huang He memiliki bakat luar biasa dan merupakan kandidat terbaik untuk mewarisi kekuasaanku. Mengapa aku harus membunuhnya?" Kegarangan Huang He digantikan oleh rasa puas diri saat dia berkata, "Kau dengar itu? Senior Qiu tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tetapi juga berniat untuk mewariskan jabatannya kepadaku. Dasar orang gila. Apa kau tidak takut kami akan memberitahu sekte jika kau melakukan ini?" Wudong meraung marah sambil mengepalkan tinjunya. Su Xing melompat masuk dari samping, pedang di tangan, dan mengarahkannya ke semua orang sambil tertawa. "Memberitahu sekte? Apa kalian pikir masih punya kesempatan? Tak satu pun dari kalian akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Dan kau juga." Dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah Gu Chen dan mencibir, "Sepanjang perjalanan, kau tampaknya tidak puas denganku dan Kakak He, dan telah berusaha menjadi yang pertama untuk menorehkan prestasi." Pedang King Feng. Saat Su Xing mengacungkan pedang panjangnya, pedang itu melepaskan semburan energi pedang, menebas dalam 3 serangan diagonal yang melesat lurus ke arah Gu Chen. 8 siklus dari siklus tersebut. Kedelapan roda energi di dalam tubuh Su Xing berputar liar, dan pedang panjang di tangannya tampak selembut dan tak berdaya seperti embusan angin sepoi-sepoi, namun menyembunyikan niat membunuh yang tak terbatas, sehingga mustahil untuk mengetahui sumber ancaman pedang tersebut.
Itulah alam kesembilan. Susing yakin bahwa bahkan jika seorang ahli alam kesembilan sejati datang untuk melawannya, dia akan mampu memberikan perlawanan dengan kemampuan pedangnya. Seorang kultivator tahap 6 Rodaki, jika Susing tidak ingin menang telak dalam satu gerakan, dia bahkan tidak akan mau menggunakan teknik pedang ini. Energi pedang, ujung pedang, seketika terkunci pada Guchen, urat-urat di lengannya menonjol, dan kakinya tampak seperti terbakar, mendorongnya puluhan meter ke depan dalam sekejap. Bukankah seharusnya kaulah yang mati? Guchen mengayunkan kakinya, dan kekuatan jurus 8 kehancuran meledak seketika. Dia melompat keluar dan berputar di belakang Susing, senyum dingin muncul di bibirnya, saat belati yang tersembunyi di lengan bajunya meluncur ke telapak tangannya. Tidak bagus. Indra Susing meningkat tajam, dan dia ingin bergegas maju untuk menghindarinya, tetapi dia merasakan sensasi dingin disertai rasa sakit yang luar biasa menusuk punggung dan dadanya. Guchen kembali mendorong lengan yang memegang belati sedikit ke depan. Belati tajam yang berlumuran darah itu mencuat dari dadanya, ujungnya yang berkilauan memantulkan hawa dingin yang menyeramkan di bawah sinar matahari. Susing sudah meninggal? Semua orang terdiam di tempat, pedang tajam Susing ternyata meleset. Itulah jurus pedang ujung biru milik sekte itu. Kecepatan dan sudut yang rumit. Wajah Huang He menjadi dingin. Diam-diam dia menduga bahwa bahkan jika dia sendiri yang maju, akan membutuhkan banyak usaha untuk menghindarinya. Apalagi seorang seniman bela diri dengan tingkat kultivasi Guchen. Namun bagaimana dengan kilatan dingin belati berlumuran darah di dada Susing? Sebuah bayangan gelap melintas, dan Guchen muncul di belakang Qiu Tianlang. 8 tangga terpencil. Bagaimana mungkin? Qiu Tianlang terkejut. Langkah 8 kehancuran dapat melewati 8 kehancuran dalam satu langkah. Itu diciptakan oleh Tetua Sue. Meskipun sangat kuat, teknik ini sangat sulit untuk dikultivasi. Kalau saya tidak salah, tidak seorang pun di seluruh sekte, tidak, di seluruh negeri, kecuali Tetua Sue, yang belum mengambil langkah kedua. Pendatang baru yang sederhana ini, seorang anak yang baru berada di tingkat ke-6 alam Rodaki, sebenarnya telah mengambil langkah kedua. Bakat bela diri yang menakutkan. Jakun Qiu Tianlang bergerak naik turun, 9 cakra energi sejatinya berputar liar di dalam dirinya, dan cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari tubuhnya. Jiwa anggur emas, sehelai sulur emas, bergelombang seperti ombak di laut, dengan cabang-cabang yang menyerupai paruh tajam burung phoenix, muncul dari tubuhnya dan melesat ke arah Guchen. Tidak perlu berbalik, tidak perlu bergerak. Semangat bela diri Qiu Tianlang tiba-tiba meledak, dan jiwa anggur emas melepaskan kekuatannya yang mengerikan pada saat ini. Sebelum jurus 8 kehancuran Guchen menghilang, dan sebelum dia sempat mengeksekusi jurus ketiga, dengan tergesa-gesa menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya, dia dihantam keras oleh paruh tajam tanaman merambat itu. PFFT. Setetes darah menyembur dari mulut Guchen, dan wajahnya langsung pucat pasi. Kecepatan yang luar biasa. Sulur-sulur tanaman itu tiba dalam sekejap mata. Langkah ketiga Guchen dari 8 langkah terpencil baru selesai pada saat ini, ia langsung mundur lebih dari 200 meter, nyaris menghindari bahaya tertabraknya oleh kekuatan penuh sulur-sulur tanaman tersebut. 200 meter. Sekuat apapun jiwa bela diri anggur emas itu, mustahil untuk mengendalikan jarak sejauh 200 meter. Setelah menyerang, ia segera mundur. Guchen diam-diam menghela napas lega. Langkah ketiga dari 8 langkah terpencil telah membuatnya sangat lemah, dan dengan sulur-sulur yang telah memukulinya begitu parah, dia pasti akan mati jika sulur-sulur itu menyerang lagi. Tak berani berlama-lama, ia menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke kedalaman pegunungan. Langkah ketiga dari langkah 8 kehancuran. Orang ini benar-benar bisa mengambil langkah ketiga. Meskipun dalam kondisi lemah, Qiu Tianlang masih berhasil melepaskan jiwa bela diri anggur emas, yang menyebabkannya muntah darah. Dia mengira serangan ini sudah cukup untuk membunuh Guchen, tetapi dia tidak menyangka Guchen mampu melepaskan 8 langkah kehancuran 3 kali berturut-turut. Karena tingkat kultivasinya menurun, jangkauan serangan Jin Teng Hun tidak lagi dapat dipertahankan pada jarak 200 meter. Setelah sesaat terkejut, Qiu Tianlang merasakan ketakutan yang lebih besar lagi. Jika dialah yang pertama kali menggunakan 8 langkah kehancuran untuk melancarkan serangan mendadak, maka, dia mungkin sudah menjadi mayat dingin seperti Susing. Sialan Huang He. Qiu Tianlang dengan marah mengayunkan tangannya dan berbalik untuk membentak Huang He. Dasar bodoh. Kau bahkan tidak tahu bahwa salah satu orang yang kau temukan mengetahui 8 langkah kehancuran. Jika dia melarikan diri dan memberitahu sekte tentang ini, tidak seorang pun dari kita akan selamat. Untuk apa kau berdiri di sini? Kejar dia. Huang He berdiri diam, tidak berani bergerak, dengan malu-malu menatap ke arah yang ditinggalkan Guchen. Saat Guchen membunuh Susing, dia begitu cepat sehingga bahkan Susing sendiri tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika dia mengejarnya, dia mungkin akan berakhir seperti Susing. Mata Qiu Tianlang yang ganas memancarkan cahaya dingin saat dia meraung. Dia baru saja menyelesaikan langkah ketiga dari 8 langkah kehancuran, dan terluka oleh jiwa sulur emas milikku. Dia tidak mungkin bisa menggunakan
8 langkah kehancuran, lagi. Mengapa kau tidak mengejarnya? Ya, Senior Qiu. Huang He menghela napas lega, dan 9 roda energi di tubuhnya mulai berputar cepat, mengejar arah yang ditinggalkan Gu Chen. Gu Chen mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya yang terluka, membungkuk, dan berlari ke dalam hutan. Kekuatan jiwa anggur emas terlalu dahsyat. Hanya satu serangan saja sudah melukai semua organ dalam. Sekarang aku perlu mencari tempat yang tenang untuk memulihkan diri dengan baik. Ketuk-ketuk. Pada saat ini, benih jiwa mulai berdenyut, dan aliran energi spiritual yang kaya mengalir masuk dari dantian bersamaan dengan denyutannya, mengalir melalui meridian dan ke area yang terluka. Rasa sakit di tubuhku berangsur-angsur mereda, dan tak lama kemudian, organ-organ dalam yang terluka akibat guncangan itu mulai pulih perlahan. Huang He mengejarnya ke dalam hutan dengan niat membunuh. Rencana itu berjalan sangat lancar sampai Gu Chen muncul. Beraninya kau merusak rencanaku. Huang He meludah ke tanah dan mengumpat dengan ganas, jika aku tidak mencincangmu dan memberimu makan kepada anjing, aku bukan Huang He. Setelah menguatkan tekadnya, dia mempercepat langkahnya dalam pengejaran. Dasar bocah nakal, akan kuajari cara berlari. Gu Chen terluka dan tidak bisa berlari cepat, jadi Huang He dengan cepat mengejarnya dan berteriak padanya. Sialan! Gu Chen menghela napas dalam hati. Lukanya membutuhkan waktu untuk sembuh, dan dia tidak mampu berkonfrontasi dengan Huang He saat ini. 6 roda energi di tubuhnya berputar cepat, mempercepat pengisian dayanya. Masih berusaha lari? Huang He mencibir, matanya dipenuhi tatapan mengejek seperti kucing dan tikus. Kau terluka parah. Jika kau terus memaksakan diri untuk lari seperti ini, aku bahkan tidak perlu mengangkat jari. Aku bisa membuatmu kelelahan sampai mati. Desir-desir. Mencicit. 2 orang yang berlari menembus hutan membuat ranting-ranting di tanah berderit dan mengerang di bawah kaki mereka. Luka-luka Gu Chen telah sembuh total, dan tubuhnya telah kembali ke kondisi sebelum cedera. Mendengar langkah kaki cepat yang mengejarnya dari belakang, senyum dingin tersungging di bibirnya. Bukankah kau datang untuk membunuhku? Akan kuberi kau kesempatan itu. Ia memperlambat langkahnya, berlari semakin lambat. Tak lama kemudian, larinya berubah menjadi jalan cepat. Gu Chen berusaha sekuat tenaga untuk berjalan, tubuhnya bergoyang dari sisi ke sisi. Dari kejauhan tampak seperti orang mabuk yang akan jatuh kapan saja. Huang He awalnya bingung bagaimana orang ini masih bisa berlari secepat itu meskipun terluka parah. Melihat Gu Chen perlahan melambat dan akhirnya berjalan, dia menyeringai dan memanggil Gu Chen. Dasar nakal, bukankah seharusnya kau pelari cepat? Kenapa kau tidak lari lagi? Gu Chen, dengan satu tangan di pinggang dan tangan lainnya melambaikan tangannya, berkata dengan napas terengah-engah, aku tidak tahan lagi. Kalian juga jangan lari lagi. Mari kita semua berhenti dan beristirahat. Senyum Huang He semakin lebar, dan dia dengan cepat mengejar dengan mendorong kakinya. Melihat tubuh Gu Chen yang tampak roboh diterpa angin, dia mencibir, 8 langkah terpencil? Dasar pemula, kau benar-benar mengejutkanku. Apakah kau membunuh Yao Qiang? Ya, Gu Chen terengah-engah dan berkata dengan susah payah, jika aku mengatakan yang sebenarnya, bisakah kau mengampuni nyawaku? Jalan keluar? Kilatan dingin muncul di mata Huang He. Jika aku membiarkanmu pergi, siapa yang akan membiarkanku pergi? Kau sengaja bersembunyi dan berbohong padaku? Tahukah kau apa yang akan terjadi padamu? Gu Chen, terengah-engah, berkata dingin, aku hanya tahu bahwa penjahat yang mengkhianati tuan dan leluhur mereka, serta kaki tangannya, tidak akan memiliki akhir yang baik. Kau masih bisa berhenti sekarang. Jika tidak, aku akan melarikan diri kembali ke sekte dan melaporkan ini. Bahkan jika kau memiliki 10 nyawa, itu tidak akan cukup untuk membunuhmu. Melapor ke sekte? Wajah Huang He menegang, dan dia mencibir, kau tidak salah. Syaratnya adalah kau bisa kembali ke sekte terlebih dahulu. Mati. Huang He mengayunkan telapak tangannya secara horizontal, menciptakan embusan angin, dan teknik tangan pisau jatuh miliknya datang seperti kilat. Teknik pisau jatuh menekankan kecepatan. Seringkali, sebelum lawan sempat bertahan, satu pukulan telapak tangan saja sudah cukup untuk memenggal kepala mereka. Dengan satu pukulan telapak tangan, Huang He merasa bahwa ini adalah eksekusi gerakan yang paling sempurna yang pernah ia gunakan. Mati oleh serangan pedangku yang paling sempurna akan menjadi kehormatan bagimu. Bibir Huang He melengkung membentuk senyum puas, berpikir bahwa dia bisa langsung memenggal kepala Gu Chen. Ini dia. 6 cakra Gu Chen meledak, betisnya tiba-tiba membesar 2 kali lipat, dan kekuatan dahsyat dari langkah 8 kehancuran langsung aktif, meninggalkan bayangan di tempat kejadian, yang langsung terbelah menjadi 2 oleh tangan pisau yang jatuh. 8 langkah terpencil. Mata Huang He membelalak seolah akan keluar dari rongganya, dan kulit kepalanya merinding. Naluri bela dirinya membuatnya merasakan ketakutan akan kematian yang akan datang. 8 langkah terpencil, 1 langkah mencakup 8 area terpencil. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Dia bahkan bisa merasakan belati, di bawah tatapan sepasang mata yang dipenuhi senyum jahat, menusuk ke arah jantungnya.
Qiu Tianlang, bukankah kau bilang dia tidak bisa lagi menggunakan 8 langkah kehancuran? Bagaimana dia masih bisa menggunakannya? Belati dingin itu menusuk punggungnya dalam sekejap, lalu keluar dari dadanya menembus kulit. Dengan butiran darah menyembur dari luka tempat belati itu ditarik keluar. Huang He merasakan tendangan di punggungnya, dan tubuhnya terlempar ke depan. Dia mencoba berbalik, matanya dipenuhi kebencian. Dia benar-benar mati di tangan seorang pemula seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa menguasai 8 langkah kehancuran? Gu Chen dengan hati-hati mendekatinya dan menginjak tulang punggungnya dengan satu kaki untuk mencegah Huang He berpura-pura terluka dan bangun. Baru kemudian dia mengeluarkan tiket batu jiwa yang dapat ditukar dengan 100 tael batu jiwa dari tubuh Huang He dan menyimpannya. Langkah keempat dari langkah 8 kehancuran. Gu Chen tiba-tiba memahami banyak hal. Energi spiritual terus mengalir deras ke kakinya, menekan dan menyebabkan tanah ambles menjadi lubang yang dalam. Dengan gerakan kaki yang cepat, ia meninggalkan bayangan di 4 arah berbeda, dan wujud aslinya sudah berada ratusan meter jauhnya. Dia gagal menguasai langkah keempat dari 8 langkah kehancuran meskipun telah mencoba berkali-kali. Tetapi secara tak terduga, dia berhasil menyelesaikannya kali ini karena cedera yang dialaminya. Melihat situasi saat ini, seharusnya kita bisa menyelamatkan Wudong, kan? Gu Chen diam-diam memperhitungkan kemungkinan untuk bertarung sampai mati. Dan setelah sejenak mengatur napasnya, dia menuju ke lokasi Qiu Tianlang. Qiu Tianlang mengulurkan tangan dan meraih seorang anggota tim dengan wajah pucat dan bekas cakaran binatang buas di dadanya, lalu menariknya ke hadapannya. Matanya berkilat dingin saat menatap Su Jingdan dan bertanya dengan suara dingin. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan membantuku dengan transfusi darah atau tidak? Su Jingdan menggelengkan kepalanya berulang kali dan mundur dengan ekspresi serius. Orang seperti ini sama sekali tidak boleh dibantu. Kau tidak akan membantuku, kan? Pupil mata Qiu Tianlang menyempit tajam, dan dia tiba-tiba merobek lengan yang mencengkeram pendekar muda itu. Klik! Bersamaan dengan patahnya tulang, terdengar suara seperti kain yang disobek, bercampur dengan jeritan kesakitan yang memilukan dari pendekar muda itu. Darah menyembur keluar dari luka-luka itu saat itu juga, mewarnai rumput menjadi merah tua. Saat lengan baju panjang Qiu Tianlang berkibar, darah yang hendak jatuh ke tanah seolah tertarik padanya, berkumpul di sekelilingnya dan masuk ke mulutnya. Gluk! Gluk! Jakun Qiu Tianlang bergerak naik turun beberapa kali. Ketika dia tersenyum lagi, giginya yang menguning dan busuk ini tertutup noda merah yang menyilaukan. Jeritan, taring merah, lengan yang terputus, dan tawa yang berlumuran darah. Semua hal ini digabungkan membuat Qiu Tianlang sangat menakutkan. Matanya berkilauan penuh keserakahan saat dia menjilat darah dari bibirnya dan tertawa. Meminum darah mereka tidak akan menyembuhkan penyakitku, tetapi akan memperpanjang hidupku. Jika kalian tidak membantuku, aku akan menghisap darah mereka sampai kering. Sebelum dia selesai berbicara, Qiu Tianlang memukul punggung pendekar muda itu dengan telapak tangannya. Energi sejati yang kuat menyebabkan darah di dalam tubuh menyembur keluar dengan deras, dan tubuh yang terluka itu langsung layu. Kulit yang sebelumnya halus kini tampak seperti kulit pohon yang berusia ribuan tahun. Wajah-wajah orang banyak langsung pucat pasi, dan mereka gemetar saat mundur. Alasan semua orang mengawal Su Jingdan ke pegunungan hanyalah untuk mengumpulkan beberapa inti binatang buas di sepanjang jalan. Siapa yang menyangka bahwa aku telah ditipu oleh Huang He begitu aku memasuki pegunungan? Menjadi mangsa muda orang lain? Seandainya saja aku tahu. Qiu Tianlang mencibir sambil mengamati semua orang, pandangannya akhirnya tertuju pada Wudong. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Wudong kaulah orangnya. Dasar jalang kecil. Akan kutanyakan sekali lagi. Maukah kau mengobati penyakitku atau tidak? Qiu Tianlang mencekik leher Wudong. Jika Su Jingdan menggelengkan kepalanya, dia akan langsung mematahkan kepala Wudong. Seperti sebelumnya, dia akan menghisap darahnya sampai kering. Air mata menggenang di mata Su Jingdan. Dia tidak ingin ada yang mati, dan dia juga tidak ingin merawat Qiu Tianlang. Jika orang seperti dia hidup kembali, tak satu pun dari mereka akan selamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Su Jingdan terisak lemah. Aku hanya tidak ingin terikat oleh persekutuan penyembuh spiritual. Jadi aku memilih untuk pergi ke pegunungan sendirian untuk mengumpulkan ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk naik ke tingkat penyembuh spiritual. Aku hanya ingin menyembuhkan lebih banyak orang. Ini mengerikan. Sekarang, alih-alih menyelamatkan nyawa, semua orang akan mati karena aku. Betapa ia sangat berharap ada seseorang yang maju dan menyelesaikan krisis ini. Jadi kau tidak setuju? Qiu Tianlang mencibir, kelima jarinya yang mencengkeram tenggorokan Wudong tiba-tiba mengencang. Tepat ketika dia hendak mengerahkan kekuatannya, sebuah suara dingin terdengar dari jauh. Lepaskan dia. Kau. Qiu Tianlang menatap Gu Chen yang muncul dari hutan dengan terkejut. Baru saja. Baru saja. Seniman bela diri muda yang melarikan diri itu masih berwajah pucat dan langkahnya sempoyong.